Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi komunikasi interpersonal. Kelompok 7 yang beranggotakan Nanda Akila Zara dengan NIM 2022-12086, Putri Indriani dengan NIM 2022-12088, Mira Khairunisa 2022-12154, Firka Auliasari dengan NIM 2022-12162. Pengertian komunikasi interpersonal. Menurut Adler dan Rothman, komunikasi interpersonal adalah proses di mana dua orang atau lebih menciptakan makna melalui interaksi yang saling mempengaruhi. Menurut Gerald R. Miller, komunikasi ini terjadi antara individu yang saling mengenal dan memiliki hubungan pribadi, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih dalam. Joseph A. DeVito juga menekankan pentingnya umpan balik dalam komunikasi interpersonal agar pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri interpersonal yang efektif. Yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, dukungan dan sikap positif. Yang keempat, kesetaraan. Yang kelima, umpan balik yang efektif. Selanjutnya adalah tujuan interpersonal. Yang pertama, mampu membangun dukungan kerja yang positif dan saling percaya. Kedua, menyampaikan pesan secara efektif agar tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, meningkatkan kerja sama dan koordinasi antar individu di lingkungan kerja. Yang keempat, meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Kelima, menyelesaikan konflik dengan cara yang komunikatif dan sopan. Unsur komunikasi interpersonal. Komponen dasar yang membentuk komunikasi interpersonal yaitu yang pertama, ada pengirim pesan atau komunikator, orang yang memiliki ide, gagasan, atau informasi yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu pesan. Pesan yaitu isi atau informasi yang dikirim bisa berupa kata-kata, ekspresi, tulisan, atau simbol. Yang ketiga, ada media atau saluran komunikasi, yaitu jalur yang digunakan untuk menyampaikan pesan seperti tatap muka, telepon, chat, email, atau media sosial lainnya. Yang keempat yaitu penerima pesan atau komunikan, yaitu orang yang menerima dan menafsirkan pesan yang dikirim. Yang kelima yaitu umpan balik, tanggapan dari penerima pesan untuk menunjukkan bahwa pesan telah diterima dan dipahami. Kesimpulannya yaitu unsur-unsur ini saling berhubungan agar komunikasi berjalan efektif dan tidak terjadi salah paham. Jenis komunikasi interpersonal, macam-macam bentuk komunikasi interpersonal ada 4 ya. Yang pertama yaitu komunikasi tatap muka atau face to face, yaitu interaksi langsung antara dua orang atau lebih tanpa perantara media. Yang kedua yaitu komunikasi verbal dan non-verbal. Bedanya yaitu kalau verbal menggunakan kata-kata, lisan atau tulisan, kalau non-verbal menggunakan gerak tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan bahasa tubuh. Yang ketiga yaitu presentasi atau diskusi, yaitu bentuk komunikasi dua arah di mana terjadi pertukaran ide dan pendapat. Wawancara dan negosiasi, yaitu komunikasi interpersonal yang bersifat formal dengan tujuan menggali informasi atau mencapai kesepakatan. Kesimpulannya yaitu jenis komunikasi interpersonal berbeda tergantung pada situasi dan tujuan interaksinya. Proses komunikasi interpersonal. Yang pertama itu pengiriman dan penyandian pesan atau encoding. Proses ini dimulai dari pengirim pesan, komunikator yang memiliki ide, gagasan, atau informasi yang ingin disampaikan. Kemudian ide tersebut diubah ke dalam bentuk kata, ekspresi, tulisan, atau simbol agar bisa dipahami dan penerima pesan. Yang kedua yaitu penyampaian pesan melalui saluran atau channel. Pesan disampaikan melalui media komunikasi, bisa secara langsung, tatap muka, maupun tidak langsung, atau video call, telepon, chat, dan email. Kemudian pemilihan saluran komunikasi yang tepat mempengaruhi seberapa efektif pesan diterima. Yang ketiga yaitu penerimaan dan umpan balik. Penerimaan pesan atau komunikan menafsirkan makna pesan yang diterimanya. Setelah memahami pesan, penerima memberikan umpan balik atau feedback sebagai tanda bahwa komunikasi berhasil.
Selanjutnya yaitu ada faktor yang mengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama, persepsi interpersonal. Yang kedua, konsep diri. Yang ketiga, interaksi interpersonal. Yang keempat, yaitu hubungan interpersonal. Yang pertama, persepsi interpersonal. Persepsi interpersonal itu merupakan cara seseorang menafsirkan perilaku, ucapan, dan sikap orang lain. Persepsi ini itu tepat membantu memahami lawan bicara dengan benar, sedangkan persepsi yang keliru itu bisa menimbulkan salah paham. Yang kedua yaitu konsep diri. Konsep diri merupakan pandangan atau penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Orang dengan konsep diri positif cenderung berkomunikasi lebih terbuka dan percaya diri. Sedangkan konsep diri negatif membuat komunikasi tertutup atau defensif. Yang ketiga yaitu atraksi interpersonal. Itu merupakan ketertarikan seseorang terhadap orang lain baik karena fisik, kesamaan, minat, nilai, atau kepribadian. Atraksi ini mendorong terjadinya komunikasi yang lebih hangat dan akrab. Yang terakhir yaitu hubungan interpersonal. Itu memiliki ikatan atau kedekatan yang terbentuk antara individu. Hubungan yang baik menumbuhkan kepercayaan dan keterbukaan sehingga komunikasi menjadi lebih efektif. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari komunikasi interpersonal yang merupakan proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih yang melibatkan pemahaman makna melalui simbol verbal dan nonverbal untuk membangun hubungan yang efektif. Dalam konteks komunikasi bisnis, kemampuan berkomunikasi antar individu sangat penting karena berpengaruh terhadap kelancaran kerjasama, kepercayaan, dan produktivitas dalam organisasi. Unsur-unsur komunikasi interpersonal seperti pengirim, penerima pesan, saluran umpan balik, dan konteks situasional harus dipahami agar proses komunikasi berjalan efektif. Selain itu, persepsi konsep diri, pengungkapan diri, serta kemampuan pengolahan konflik dan empati menjadi faktor penentu keberhasilan komunikasi. Hambatan seperti perbedaan persepsi, emosi, dan budaya harus diatasi dengan keterbukaan, mendengarkan aktif, serta etika komunikasi yang baik. Komunikasi nonverbal juga memiliki peran penting dalam menyampaikan makna secara utuh, terutama dalam lingkungan kerja yang beragam secara budaya. Oleh karena itu, komunikasi interpersonal yang efektif tidak hanya menciptakan hubungan kerja yang harmonis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan, mengurangi kesalahpahaman, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada salah kata dalam penyampaian, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.